Kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang di atas air. Seperti halnya sampan atau perahu yang lebih kecil, kapal biasanya cukup besar untuk membawa perahu kecil seperti skoci. Secara kebiasaannya, kapal dapat membawa perahu, tetapi perahu tidak dapat membawa kapal. Ukuran sebenarnya di mana sebuah perahu disebut kapal selalu ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan atau kebiasaan setempat. Berabad-abad, kapal digunakan oleh manusia untuk mengarungi sungai atau lautan yang diawali oleh penemuan perahu. Dahulu kala, kapal digunakan untuk mengangkut penumpang dan barang, sampai akhirnya pada awal abad ke-20 ditemukan pesawat terbang yang mampu mengangkut barang dan penumpang dalam waktu singkat. Maka kapal pun mendapat saingan berat. Ngomong-ngomong soal kapal, udah pada tahu belum apa gunanya moncong yang berada di bawah haluan kapal? Ya, itu adalah haluan berumbi atau biasa disebut bulbous bow. Bulbous bow merupakan bagian kapal yang terletak di bagian haluan. Fungsi utama dari bagian ini adalah mengurangi hambatan kapal pada saat beroperasi. Prinsip kerja bulbous bow adalah dengan membangkitkan gelombang atau menginterferensi gelombang yang datang dari haluan, sehingga gelombang yang datang akan kehilangan tenaga karena interferensi gelombang dari bulbous bow, dan pada akhirnya energi gelombang di sekitar lambung kapal akan berkurang. Dengan demikian hambatan kapal dapat diminimalisir. Bulbous bow ditemukan pada akhir abad 18, namun aplikasinya baru digunakan pada tahun 1912 oleh kapal-kapal militer Amerika dan baru dipakai pada kapal dagang sekitar akhir tahun. Peran bulbous bow dalam merubah tekanan dan daya pendorong kapal dapat dituliskan dengan beberapa penyebab. 1. Terjadinya pengurangan tekanan gelombang di daerah force field oleh bulbous bow yang kemudian mengakibatkan pengurangan besarnya wave making resistance. 2. Pengaruh bagian atas bulbous bow dan daerah perpotongannya dengan lambung menyebabkan menurunnya komponen aliran fluida di daerah haluan kapal. 3. Terdapat penambahan hambatan gesek antara permukaan lambung kapal dengan fluida karena bertambahnya surface area oleh luasan bulbous bow. 4. Berubahnya efisiensi propulsi oleh peran bulbous bow pada area aliran fluida di sekitar lambung kapal. 5. Terjadinya perubahan pada wave breaking resistance. Pada dasarnya bulbous bow dapat dipakai pada semua jenis kapal. Hanya saja bulbous bow kurang memberikan efek pada kapal-kapal dengan kecepatan rendah dan kapal kecil. Untuk kapal dengan desain modern, bulbous bow dapat menghemat energi propulsi 8-15%. Salah satu desain terbaru adalah bulbous bow dengan bentuk gooseneck dengan bagian ujung membengkok ke atas. Bulb tipe ini memiliki panjang 4-4,5% panjang garis air.